Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raira Sadika Rahmah dengan NIM 2301110075. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Publik kelas C angkatan 23. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas dari matkul Birokrasi dan Governansi Publik, yaitu meresensi jurnal. Baiklah, langsung saja ke PowerPoint yang akan saya jelaskan. Baiklah, langsung saja ke slide yang pertama, yaitu ada identitas jurnal. Judul jurnal ini yaitu Memahami Tata Kelola 10 tahun lalu, yang ditulis oleh Raw Rhodes. Jenis jurnal, jurnal studi organisasi, tahun terbit 2007 yang diterbitkan oleh Sage. Lalu di slide kedua ada sinopsis. Sinopsis dari jurnal ini adalah, jurnal ini menyatakan sulit membedakan antara akademis dan aktor elit dalam politik. Tivey 1988 menunjukkan bahwa asumsi tentang sistem sering dipopulerkan dan terdistorsi oleh para praktisi. Hal yang sama terjadi pada tata kelola jaringan, di mana elit membahas tata kelola holistik. Marineto 2003 menyatakan bahwa Angle Governance School menghadapi krisis intelektual akibat kritik yang meningkat, dengan respon kritis yang akan terlihat seiring waktu. Penulis berharap melihat cara baru dalam mengkonseptualisasikan institusi dan perubahan dalam pemerintahan melalui teori desentralisasi. Pandangan desentralisasi menekankan pergeseran fokus dari institusi ke agen, menjelaskan perubahan pola tata kelola berdasarkan interpretasi aktor terhadap keyakinan dan praktik mereka. Hal ini menyoroti keragaman pandangan mengenai otoritas negara dan pelaksanaannya. Meskipun pendekatan desentralisasi familiar bagi pembaca studi organisasi, hal ini kurang diperhatikan dalam ilmu politik Inggris. Studi British Academy Haworth dan kawan-kawan 1999 menunjukkan jarangnya pembahasan pendekatan anti-fondasi Inggris. 2000 berpendapat bahwa metode ilmu alam tidak cocok untuk ilmu pengetahuan manusia. Kajian organisasi mencakup berbagai pendekatan dengan minat pada metode etnografi dan perubahan interpretatif dalam ilmu politik yang menunjukkan keterkaitan dengan penelitian organisasi. Penyebaran minat pada ilmu humaniora meluaskan cakrawala ilmu politik Inggris meski perlahan. Baiklah, slide selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari jurnal ini. Sebelumnya maaf, ada kesalahan teknis. Ada beberapa penjelasan saya yang tidak saya masukkan ke PowerPoint, namun tetap saya jelaskan. Kelebihan dari jurnal ini ditunjukkan dengan membahas kritik dengan tujuan membuka arah penelitian yang baru kepada orang lain dan fokus dengan konsentrasi pada konteks jaringan kebijakan, penjelasan perubahan dan peran gagasan, kemunduran negara, penyelamatan eksekutif inti, dan jaringan pengarah. Terdapat kelebihan lain, yaitu yang pertama ada kontribusi teoritis yang signifikan. Jurnal ini memberikan wawasan mendalam tentang teori desentralisasi dan tata kelola jaringan dalam konteks ilmu politik Inggris. Ini penting untuk pengembangan perspektif baru dalam kajian tata kelola. Yang kedua ada kritik terhadap pendekatan arus utama. Jurnal ini mengkritisi Anglo Governance School yang dianggap menghadapi krisis intelektual. Ini menunjukkan kemampuan jurnal untuk menawarkan refleksi kritis terhadap pendekatan yang ada dan memicu diskusi lebih lanjut. Yang ketiga ada pengaruh metode interpretatif. Menggunakan pendekatan interpretatif, jurnal ini menyoroti pentingnya memahami pola tata kelola dari sudut pandang agen dan keyakinan mereka. Ini memperluas cakrawala penelitian organisasi dan ilmu politik. Yang keempat, ada keterkaitan dengan kajian organisasi.
Jurnal ini menghubungkan ilmu politik dengan kajian organisasi, menunjukkan relevansi lintas disiplin yang dapat memperkaya kedua bidang studi tersebut. Lalu terdapat kelemahan juga. Secara ringkas, kelemahan dari jurnal ini terlalu banyak argumen yang sudah dikemukakan oleh begitu banyak orang dan peneliti jurnal ini mengemukakannya kembali. Kelemahan lain dari jurnal ini yaitu bahasa yang kompleks. Penggunaan bahasa yang kompleks membuat jurnal ini kurang mudah diakses oleh audiens yang lebih luas, termasuk praktisi dan pembuat kebijakan. Bahasa yang lebih sederhana dapat membantu menjangkau audiens yang lebih beragam. Lalu ada kurangnya studi kasus. Jurnal ini kurang menyertakan studi kasus konkret yang dapat membantu memvisualisasikan penerapan teori desentralisasi dalam praktik. Studi kasus dapat memberikan contoh nyata dan memperjelas argumen teoritis. Selanjutnya ada cakupan internasional yang terbatas. Fokus utama jurnal ini adalah pada konteks ilmu politik Inggris. Memperluas cakupan penelitian untuk mencakup konteks internasional dapat membuat temuan jurnal ini lebih relevan secara global. Selanjutnya, minimnya data empiris. Jurnal ini lebih banyak berfokus pada argumen teoritis tanpa dukungan data empiris yang cukup. Menggabungkan lebih banyak data empiris akan memberikan bukti konkret dan memperkuat argumen yang diajukan. Baiklah, itu saja kelebihan dan kelemahan yang dapat saya akses kepada audiens dari jurnal ini. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan sinopsis dan saran yang disampaikan dalam jurnal Memahami Tata Kelola 10 tahun lalu oleh Raul Rhodes, berikut adalah saran-saran yang dapat saya berikan. Yang pertama, penggunaan bahasa yang lebih sederhana. Jurnal ini menyarankan penggunaan bahasa yang lebih sederhana dan jelas untuk menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk praktisi dan pembuat kebijakan. Hal ini bertujuan agar teori dan konsep yang dibahas lebih mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Yang kedua, penyertaan studi kasus. Menambahkan studi kasus konkret untuk memperjelas bagaimana teori desentralisasi diterapkan dalam praktik. Studi kasus ini akan membantu memberikan contoh nyata dan membuat teori lebih mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang ketiga, ekspansi internasional. Memperluas cakupan penelitian untuk mencakup konteks internasional sehingga hasil penelitian lebih relevan secara global. Ini akan membantu dalam memahami bagaimana teori desentralisasi dapat diterapkan di berbagai negara dan konteks yang berbeda. Yang terakhir, data empiris. Menggabungkan lebih banyak data empiris untuk mendukung argumen teoritis dan memberikan bukti konkret dari lapangan. Data empiris akan memberikan dasar yang kuat untuk argumen yang diajukan dan meningkatkan kredibilitas penelitian. Dengan mengikuti saran-saran ini, jurnal diharapkan dapat meningkat relevansi dan dampaknya, menjangkau audiens yang lebih luas, serta menjembatani kesenjangan antara teori akademis dan praktik nyata. Baiklah, yang terakhir ada kesimpulan. Jurnal ini memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman tentang tata kelola dan desentralisasi dalam ilmu politik Inggris. Meskipun begitu, untuk meningkatkan dampak dan relevansinya, jurnal ini perlu menyederhanakan bahasa, menambahkan studi kasus konkret, memperluas cakupan internasional, dan menggabungkan lebih banyak data empiris. Langkah-langkah ini akan membantu menjembatani kesenjangan antara teori akademis dan praktik nyata di lapangan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.